Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsul Ramli dalam channel pengadaan Samsul Ramli. Kembali dalam session traveling ke Pulau Pasanea di 7 pulau di Maluku Tengah. Sebenarnya lebih dekat ke Masohi nih ya, lebih dekat ke Masohi. Tapi perjalanan jauh lebih dekat dari Kepulauan Seram Barat, SBB. Pada session kali ini saya akan mengupas yang berkaitan dengan masa keterlambatan. Hal yang sering juga menjadi bahan diskusi, bahan pertanyaan terkait dengan masa keterlambatan ini adalah denda keterlambatan. Nah, apa yang disebut dengan denda keterlambatan itu? Di dalam kontrak itu dikenal ada beberapa klausula yang berkaitan dengan sanksi dan kompensasi. Jadi kalau kompensasi itu dipahami sebagai apabila pejabat pembuat komitmen itu melakukan kesalahan, kemudian mengakibatkan kerugian kepada penyedia. Kerugiannya ketika penyedia harus mengeluarkan effort yang lebih besar, maka otomatis penyedia juga harus mendapatkan kompensasi atas kesalahan PPK tersebut. Tapi kita tidak membahas banyak tentang itu. Kemudian ada juga yang disebut dengan sanksi. Sanksi ini adalah sebuah peristiwa, kalau kita baca di dalam kontraknya, sanksi ini adalah sebuah peristiwa yang dikenakan kepada pihak kedua atau penyedia barang jasa ketika melakukan kesalahan pelaksanaan pekerjaan atau kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan atau output pelaksanaan pekerjaan atau dari sisi value for money-nya ya, dari sisi kualitas, kuantitas, kemudian lokasi, waktu, itu menyebabkan perubahan dari titik awalnya. Nah, artinya apa? Ketika kita berbicara denda, maka yang harus bisa dipastikan dulu yang salah itu adalah penyedia. Yang salah itu adalah penyedia. Dalam pelaksanaan kontraktual, itu kesalahan-kesalahan penyedia bisa saja disebabkan oleh juga kelalaian-kelalaian di pihak pejabat pembuat komitmen. Even itu pengawas, perencana gitu ya, atau itu juga ada tim teknis dan segala macam. Tetapi penanggung jawab atas semua itu adalah pejabat penanda tangan kontraknya, yang kemudian dalam pengendalian kontrak diwakili oleh pejabat pembuat komitmen. Nah, jadi ada interaksi ini ketika kita memilih atau menentukan apakah ini kesalahan siapa. Inilah yang kemudian ketika terjadi peristiwa gangguan terhadap proses pelaksanaan pekerjaan, wajib antara PPK dan penyedia melakukan pertemuan yang disebut dengan show cause meeting. Jadi kalau show cause meeting itu tidak hanya berkaitan dengan SP1, SP2, SP3 gitu ya, tetapi juga berkaitan dengan apabila terjadi kendala terhadap pelaksanaan pekerjaan yang ditangkap, dilihat oleh PPK ataupun juga dirasakan oleh penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan, maka kita lakukan proses yang namanya show cause meeting atau pertemuan untuk membicarakan kendala-kendala yang terjadi dalam proses pelaksanaan pekerjaan, sehingga pelaksanaan pekerjaan itu terawasi, terkendali day by day ketika terjadi masalah. Nah, yang disebut dengan denda adalah apabila setelah melakukan penelitian tersebut, kemudian disimpulkan dengan sangat jelas bahwa yang memiliki andil terbesar dalam dalam kendala tersebut adalah penyedia. Maka kemudian penyedia ini harus menerima untuk dikenakan denda. Salah satu kendala dalam pelaksanaan pekerjaan adalah kendala waktu. Nah, ketika penyedia tidak bisa menepati waktu terkait dengan target pelaksanaan pekerjaan, baik merupakan target total maupun target tahapan, maka penyedia harus bersedia dikenakan sanksi. Salah satu sanksi yang diterapkan kepada penyedia itu adalah denda. Salah satu denda itu disebut dengan denda keterlambatan. Denda keterlambatan ini adalah denda yang dikenakan kepada penyedia yang bersalah sehingga menyebabkan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai waktu yang diperjanjikan, yang harusnya selesai pada tanggal
1, misalkan selesai tanggal 2. Bagaimana kalau penyedianya ternyata menyelesaikan pekerjaan lebih cepat? Tentu itu bukan sanksi namanya. Bisa saja penyedia diberikan kompensasi. Kita lihat klausul kontraknya, kita tidak bahas itu. Jadi kalau tidak sesuai waktu itu juga harus dilihat. Tidak sesuai waktu itu dipercepat atau diperlambat. Gitu ya. Dipercepat pun belum tentu juga sebuah kebaikan. Bisa saja dipercepat mengakibatkan volume, kuantitas, atau kualitasnya terganggu. Ini juga hal yang perlu dibahas dalam yang namanya rapat rapat pertemuan untuk membicarakan masalah pelaksanaan pekerjaan, atau yang disebut dengan show cause meeting tadi. Nah, ketika ditentukan itu, maka ketika gangguan terhadap jadwal pelaksanaan pekerjaan atau gangguan terhadap masa pelaksanaan pekerjaan, maka penyedia dikenakan denda keterlambatan. Nah, denda keterlambatan ini di dalam SSUK, kemudian juga di dalam Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2019, di dalam Perpres juga disebutkan ketentuan-ketentuan denda itu. Maka denda keterlambatan ini disebutkan 1/mil per hari dari nilai kontrak atau dari bagian pekerjaan yang belum selesai. Nah, ini dulu klausul denda. Apa yang disebut dengan denda keterlambatan adalah denda atau sanksi atas kesalahan penyedia sehingga menyebabkan waktu pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai jadwal atau tidak sesuai dengan masa pelaksanaan pekerjaan. Berapa besaran dendanya diatur di dalam SSUK, umumnya itu 1/mil per hari dari nilai kontrak atau 1/mil per hari dari nilai bagian pekerjaan yang belum selesai. Nah, lalu bagaimana menentukan apakah ditentukan 1/mil per hari dari bagian pekerjaan yang belum selesai atau ditentukan berdasarkan nilai total kontrak? Inilah yang harus disepakati bersama dan ditetapkan oleh PPK pada saat rancangan kontrak. Kemudian ketika ditetapkan dalam rancangan kontrak, maka PPK harus menyampaikan ini nanti kalau terjadi keterlambatan masa pelaksanaan itu akan dikenakan denda 1/mil dari total kontrak atau 1/mil dari nilai bagian kontrak yang tidak selesai. Ini akan sangat memudahkan ketika ditetapkan di awal. Banyak kejadian di lapangan itu tidak ditetapkan di awal. Kenapa tidak ditetapkan di awal? Bisa jadi karena PPK tidak mampu memitigasi risiko kontrak, karena kalau terjadi keterlambatan, apakah akan berdampak kepada total kontrak, total output, atau berdampak hanya kepada bagian-bagian output. Nah, ini juga bagian yang harus kita ini. Jadi, tahap rancangan kontrak itu sangat penting sekali, termasuk memitigasi risiko jika terjadi keterlambatan yang dilakukan disebabkan oleh penyedia barang jasa, maka dikenakan dendanya berapa 1/mil per hari dari bagian mana. Ini harus ditetapkan di rancangan kontrak. Kalau sudah ditetapkan dalam rancangan kontrak, maka PPK-nya dapat dipastikan sudah mampu memitigasi risiko terkait keterlambatan. Bagaimana kalau misalkan di dalam SSKK belum ditetapkan, masih hanya berbunyi denda keterlambatan 1/mil per hari dari nilai kontrak atau 1/mil per hari dari nilai bagian kontrak? Maka penyedia bisa melakukan challenging atau mendebat gitu pada saat apa? Sebaiknya sebelum tanda tangan kontrak, pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak itu sudah harus dipastikan. Nanti para pihak akan memakai yang mana metodenya? Mau pakai yang total, mau pakai bagian. Termasuk apabila terjadi keterlambatan dari jadwal pelaksanaan pekerjaan, apakah dikenakan 1/mil per hari dari nilai total kontrak per hari, atau dari nilai total kontrak per bulan, atau dari nilai total kontrak semuanya. Nah, ini yang harus dibahas oleh PPK dalam proses rapat persiapan penandatanganan kontrak. Sehingga ketika berkontrak, semua pihak bisa memahami betul bahwa konsekuensinya apa yang terjadi apabila sudah terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Jadi ada 2 kesimpulan. Yang pertama, denda keterlambatan itu adalah sanksi akibat salah siapa, akibat kesalahan penyedia.
yang mengganggu jadwal pelaksanaan pekerjaan atau mengganggu total pelaksanaan pekerjaan. Berapa besaran sanksinya? Besaran sanksinya untuk keterlambatan diatur di SSUK umumnya secara standar 1/mil per hari dari. Nah, dari mana? Dari bagian kontrak yang belum selesai atau dari nilai total kontrak keseluruhan. Bagaimana cara menentukannya? PPK dalam rancangan kontrak harus memitigasi risiko terhadap output pekerjaan apabila terjadi keterlambatan. Termasuk pilihan, saya tidak akan memberikan denda keterlambatan atau tidak memberikan masa keterlambatan. Ini juga di dalam rancangan kontrak. Nanti akan saya bahas lagi di session vlog berikutnya. Nah, jadi PPK sudah menetapkan di dalam rancangan kontrak, dituangkan dalam SSKK. Apabila PPK belum menetapkan dalam rancangan kontrak, maka belum dituangkan dalam SSKK, maka wajib paling lambat saat rapat persiapan penandatanganan kontrak ini disepakati. Karena kalau tidak disepakati ini akan menjadi sengketa kontrak. Bagaimana kalau misalnya tidak terjadi kesepakatan pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak? Maka PPK bisa saja tidak mau tanda tangan. Nah, kalau tidak mau susah. Maka dari itu saya bilang dari awal PPK harus disampaikan saat sebelum terjadi penetapan pemenang, yaitu di dalam SSKK. Itu paling aman. Tapi kalau sudah terjadi keterlanjuran, maka pada saat rapat persiapan pelaksanaan penandatanganan kontrak harus diputuskan kita mau pilih yang mana. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Salam sehat, salam pengadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.